Hai geng, apa kabar? Sehat-sehat kan? Jangan lupa untuk menjaga kewarasan. Kali ini aku akan mengajak kalian semua ke salah satu tempat, namanya adalah Wat Saket atau dikenal dengan Golden Mount. Lokasinya aku sertakan di deskripsi ya, tentunya masih di Bangkok, Thailand. Kuil ini bernama Wat Saket Ratchawara Mahawian atau lebih dikenal dengan Wat Saket. Kuil cantik ini dibangun pada periode kerajaan Ayutthaya, dan selama periode tersebut kuil ini bernama Wat Sake. Kemudian Raja Rama pertama merenovasi kuil dan mengganti namanya menjadi Wat Saket Ratchawara Mahawian. Hingga saat ini kuil ini juga dikenal dengan sebutan Golden Mount atau Pu Khao Thong. Hal ini bukan tanpa sebab. Karena pada masa pemerintahan Raja Rama ketiga, sekitar tahun 1787 hingga 1851, Raja Rama ketiga memutuskan untuk membangun sebuah stupa dengan dimensi yang sangat besar di puncak kuil Wat Saket. Sayangnya pada masa pembangunan tersebut, stupa tersebut runtuh. Hal tersebut dikarenakan proses konstruksi yang tidak memadai dan juga kontur tanah yang sangat lunak tidak mampu untuk menutup beban sebesar itu. Batu-batuan dan reruntuhan bangunan dibiarkan begitu saja selama setengah abad. Dan akhirnya menciptakan sebuah bukit alami yang ditumbuhi oleh rumput liar dan ekosistem lain di dalamnya. Nah, sejak saat itu, tempat ini menyerupai gunung kecil alami dan menerima nama baru, yaitu Pu Khao, artinya gunung, dan Thong, artinya emas. Ada 344 anak tangga untuk menuju puncak. Dan ya, kalian harus membayar tiket jika ingin menaikinya. Harga tiket di Wat Saket adalah 100 baht untuk orang asing, dan untuk orang lokal, gratis. Akan tetapi, jika kalian hanya ingin mendatangi tempat-tempat menarik di sekitar Wat Saket, kalian tidak perlu membayar apapun. Ada banyak tempat-tempat menarik yang bisa kalian kunjungi di sekitar Wat Saket. Kalian hanya perlu membayar tiket kalau kalian ingin menuju puncak. Salah satu tempat di sekitar Wat Saket yang bisa kalian kunjungi secara gratis adalah Museum Bomian. Tidak seperti yang aku duga dengan kata museum. Karena aku pikir museum adalah sebuah tempat dengan bangunan yang modern atau bangunan dengan fondasi modern. Dan ini adalah sesuatu yang sangat tidak aku duga. Museum Bomian adalah sebuah gua, ya gua. Dan jujur, suasana di sini agak menyeramkan sepenuhnya buat aku. Dan gua ini didedikasikan untuk menampilkan Buddha Bomian raksasa. Sebelum kalian mendatangi kuil-kuil di Thailand, kalian harus menghormati beberapa peraturan dan etika-etika sederhana. Dan sebenarnya ini tidak hanya berlaku untuk kuil Wat Saket. Yang pertama seperti melepaskan alas kaki atau sepatu. Sebenarnya ini tergantung dari tempatnya ya. Kalau di dalam ruangan pasti kalian harus melepaskannya. Akan tetapi tidak di Wat Saket, kalian masih bisa menggunakan sepatu kalian. Dan yang kedua, berpakaian dengan sopan. Ini penting. Untuk wanita, pastikan bahu kalian tertutup dan kaki kalian tertutup dengan menggunakan celana panjang atau rok panjang. Dan ini juga berlaku bagi pria. Dan kedua, untuk menjaga suara. Kuil-kuil di Thailand bukan hanya tempat wisata. Kuil-kuil di Thailand adalah tempat ibadah yang sebenarnya masih digunakan oleh penduduk lokal di sini. Ingatlah aturan dan etika-etika ini kalau kalian ingin mengunjungi kuil-kuil di Thailand. Oke, udah sampai di Wat Saket ya. 334 anak tangga. Kita naik ke atas. Oke, seperti yang aku sebutkan tadi, ada 344 langkah. Dan sebenarnya nggak terlalu banyak ya. Aku berhasil mencapai puncak kurang dari waktu 10 menit. Tapi di perjalanan kedua, aku mencoba untuk menikmati perjalanan dengan melihat hal-hal menarik di sekitar aku. Bagian di Wat Saket cukup bagus dengan pepohonan yang rindang, kolam ikan, dan semak-semak alami yang membuat kita seperti berjalan melalui jalur hiking di pegunungan. Di sebelah bagian kanan anak tangga, ada hal-hal menarik seperti patung Buddha dan juga hewan-hewan. Bahkan ada kolam kecil yang penuh dengan koi. Meskipun menurut aku, kolam sekecil ini tidak cukup untuk menampung koi-koi sebanyak ini. Bahkan di sini juga tersedia cafe shop bagi kalian yang membutuhkan kafein selama perjalanan menuju puncak. Aku yakin sebenarnya ada semacam cerita atau latar belakang pengetahuan untuk hal seperti ini. Patung-patung dan juga taman-taman dibangun dengan sangat detail dan spesifik.
Tapi sejujurnya aku bukan pemandu wisata di kuil ini dan aku tidak mendapatkan informasi apapun tentang hal ini. Tidak ada tanda, tidak ada buku, tidak ada panduan. Tapi yang jelas, pemandangan seperti ini ingin menyampaikan sesuatu. Jadi kalau kalian berkunjung ke tempat ini, cobalah untuk memahami susunan-susunan di daerah seperti ini. Sedikit tips dari aku sangat merekomendasikan kalian menuju tempat ini pada waktu siang menuju sore hari atau petang hari. Dan kalau kalian menujunya siang hari, aku merekomendasikan kalian untuk membawa topi, payung, minivan, atau apapun itu yang bisa membantu kalian dari sengatan panas di Thailand. Dan yang penting, bawalah air sendiri. Begitu kalian masuk di gapura yang pertama, ada rest areanya juga. Jadi kalian nggak usah khawatir untuk beristirahat kalau kalian ngerasa capek banget. Apalagi, panas banget. Di shelter kedua, ada titik-titik menarik di sepanjang perjalanan. Kalian bisa menemukan tempat gong raksasa. Proses dari gong ini adalah kalian berdoa, kalian berharap tentang keberuntungan, kesehatan, kekayaan. Kemudian kalian memukul gong ini dengan tongkat yang sudah disediakan. Bagi kepercayaan Buddha, kalian bisa memukulnya dengan 3 kali. Tapi jika kalian non-Buddhis, kalian bisa memukulnya cukup dengan sekali. Selain gong, ada juga tempat di mana kalian menemukan pasukan lonceng-lonceng di sepanjang jalan. Kalian juga bisa membuat permohonan di situ dan jangan lupa untuk membunyikan semua lonceng-lonceng di situ. Tempat terakhir sebelum kalian menuju Bukit Emas adalah ruang doa. Ya, ruang doa. Di sini adalah tempat di mana kalian bisa membuat permohonan dan doa dengan sangat baik. Dan ini adalah pemandangan Golden Mount. Setelah kalian turun dari Golden Mount, kalian akan menemukan banyak sekali tempat menarik yang dijelajahi di seluruh kompleks ini. Tempat menarik yang aneh adalah jejak kaki Buddha yang terletak di sala atau gubuk yang sebenarnya sedikit tertutup. Tapi yang menarik dari tempat ini adalah di belakangnya, ya. Ini adalah salah satu spot di mana menceritakan pada tahun 1800-an di waktu zaman pemerintahannya Raja Rama II, ada sebuah wabah di mana banyak sekali jenazah-jenazah yang tidak bisa dikremasi atau dikuburkan. Jadi mereka dibiarkan begitu saja hingga menarik perhatian dari burung-burung nasar atau burung-burung bangkai. Sepertinya diorama ini tidak pada tempatnya. Tapi tunggu, ini memang dibangun di sini karena menggambarkan periode singkat sejarah gelap yang terkait dengan Wat Saket pada masanya. Pada masa pemerintahan Raja Rama III pada tahun 1820, terjadi sebuah wabah kolera yang menyebar di seluruh Bangkok dan menewaskan lebih dari 30.000 jiwa. Ada tradisi untuk tidak mengkremasi atau mengubur jenazah-jenazah orang yang sudah meninggal di dalam tembok kota. Dan karena Wat Saket berada di luar tembok ibu kota, ini menjadi lokasi utama di mana orang-orang yang sudah meninggal itu diangkut dan dikumpulkan. Karena banyaknya mayat yang berdatangan, kuil tidak mampu untuk mengkremasi dan menguburkan jenazah. Banyak sekali jenazah-jenazah yang terabaikan di tempat terbuka, dan ini mengundang burung-burung pemakan bangkai untuk datang dan melahap jenazah-jenazah tadi. Sepotong sejarah yang cukup kelam dan sebenarnya menarik untuk kita pelajari di Wat Saket.